Ya, tak kenal maka kenalan dong ya. Bersama saya Dinda di sini sebagai perwakilan dari PT Global System Internasional yang nantinya akan membantu webinar pada pagi hari ini. Ya, izinkan saya jelaskan sedikit untuk topik webinar pada hari ini, di mana baru-baru ini lembaga ISO menerbitkan standar baru, yaitu ISO 22200 versi 2025 tentang BRP atau Prerequisite Programs yang dapat diterapkan oleh perusahaan Bapak Ibu. Juga adanya rencana update untuk ISO 22000 atau FSMS, dan juga nantinya selain itu kami juga akan menyinggung kembali kaitannya untuk strategi meningkatkan rating EcoVadis atau ESG dan sustainability melalui sertifikasi ISO wajib. Baik, untuk agenda hari ini yang tadi sudah saya melakukan pembukaan, mungkin sebelum lanjut ke materi, mungkin kita bisa lakukan foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu, mumpung masih pada segar nih ya, masih pagi juga, dan juga mungkin make up-nya juga masih pada on point nih untuk ibu-ibu semua. Ya, mohon dibantu untuk Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya biar bisa melihat nih wajah-wajah semangatnya. Iya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin Mas, iya, izin off cam. Baik, Ibu. Itu 12 Maret 2025 sampai. Ya, mungkin tim sudah siap ya untuk di screenshot nih. Kita siapkan. Mungkin gaya pertamanya normal terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Iya. Oh baik nih ada 4 slide nih ya. Ya, dibantu ya. Aku tambahin formal terlebih dahulu ya. Baik, 1, 2, 3, tahan. Lagi. 1, 2, 3. Ya, tahan. Lalu untuk next slide. 1, 2, 3. Ya, baik. Untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa berkenan juga untuk on cam selama pelaksanaan berlangsung, biar menemani saya dan juga mungkin pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, selanjutnya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah agenda kita pada hari ini. Yang tadinya kita sudah melakukan pembukaan. Selanjutnya, sebelum kita ke pemaparan materi, kita akan mengenal lebih dekat nih dengan pemateri kompeten kita pada pagi hari ini. Ada dari Bapak Aditya Akmal, di mana beliau juga merupakan lead auditor untuk beberapa sistem manajemen ISO, yaitu diantaranya ada ISO 9001 untuk QMS, lalu lead auditor untuk FSSC, dan ISO 22000 untuk FSMS, dan juga ISO 14001 untuk IMS, dan juga merupakan ESG dan Sustainability Auditor. Ya, mungkin kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Aditya. Bagaimana Pak kabarnya? Selamat pagi, Bu. Iya, Alhamdulillah selamat pagi Pak Aditya. Ya, mungkin udah siap kali ya Pak berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Iya.
Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi oleh Pak Aditya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kita pagi Pak Aditya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih tadi sudah dibuka ya sama Mbak Dinda ya. Saya ingin memperkenalkan diri kembali, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mungkin mengenal saya ya atau pernah bertemu saya ya, Bapak Ibu ya. Saya di sini kebetulan sebagai subkon auditor ya di Global System Internasional ya, yang dimana sesuai dengan agenda kita hari ini, saya izin atau mohon izin untuk sedikit memberikan pemaparan ataupun sharing ya kaitannya dengan new standard yang berkenaan dengan prerequisite program, yang dimana Juni-Juli ini ya sudah terbit versi yang terbaru, yaitu adalah ISO 22002 strip 100 ya, yang dimana di sini adalah update-nya per tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, kemudian kita mungkin perlu menyimak sebenarnya apa sih isi dari ISO 22002 ya strip 100 2025, yang dimana pada dasarnya ISO 22002 ya strip 100 ataupun part 100 ya versi tahun ini ya, di sini pada dasarnya ISO ya ingin melakukan harmonisasi standar, yang dimana diharapkan nantinya persyaratan PRP, yang dimana pada dasarnya mungkin sudah kita pahami bersama ya, bahwasanya persyaratan PRP di sini akan menjadi sebuah penunjang untuk skema standar, yaitu adalah ISO 22000 ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kaitannya ataupun berkenaan dengan persyaratan dari PRB itu sendiri, pada dasarnya kalimat standarnya di sini akan menjadi lebih general ya Bapak Ibu ya. Jadi berkenaan dengan prerequisite program, yang dimana di sini terkhususkan dengan aspek food safety ya, persyaratan di sini akan diintegrasikan ya atau dimergerkan, yang dimana di sini akan berlaku terhadap aspek ataupun manufaktur yang sifatnya food, kemudian manufaktur yang sifatnya feed ya, dan juga packaging supply chains ya. Nah, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya ISO telah melakukan harmonisasi standar, sehingga dalam implementasi PRP gitu ya, setiap organisasi diharapkan sebagai general requirement untuk PRP-nya itu diharapkan mengimplementasikan ISO series ini, yaitu adalah ISO 22002 part 100 2025 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya telah dilakukannya harmonisasi standar ataupun integrated requirement, setiap persyaratan di sini nantinya akan menjabarkan bahwasanya ini yang akan menjadi common PRP bagi setiap perusahaan ya Bapak Ibu. Nah, sehingga setiap perusahaan nantinya diharapkan untuk mengimplementasikan ISO PRP ini, yaitu adalah seri 100 ya, yang dimana ini nanti akan berlaku sebagai common PRP dan berlaku terhadap beberapa sektor. Sektor-sektor yang dimaksud di sini adalah untuk sektor food manufacturing ya, yaitu adalah kategori seperti B3, kategori C, dan kategori K ya Bapak Ibu, yang dimana ini adalah merupakan aturan dari ISO 22003 ya tahun 2022 ya, kaitannya dengan Food Safety Management System Auditing. Nah, kemudian kategori yang berlaku juga yaitu adalah kategori seperti catering gitu ya, yaitu adalah sebagai organisasi dengan kategori E. Kemudian food packaging manufaktur yaitu adalah kategori I. Kemudian
akan ada transport and storage kategori G, kemudian ada feed and animal food production yaitu adalah kategori D, dan termasuk kaitannya dengan kategori F1 di sini akan berkenaan dengan retail and wholesale gitu ya. Nah, di sini akan ada keterangan yaitu adalah no additional sector specific requirement apply in this document. Di sini maksudnya adalah untuk kategori-kategori, yaitu adalah perusahaan dengan kategori F2, yaitu adalah perusahaan trader ya atau hanya broker, maka ISO series tambahan yaitu adalah seperti PAR 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 itu tidak berlaku ya. Kemudian service yaitu adalah kategori H, yaitu contohnya adalah misalnya pest controlling. Kemudian kategori J yaitu adalah manufacturer of equipment, misalnya kalau di sini rekan-rekan atau Bapak Ibu ada yang sedang berada di manufaktur mesin ya ataupun equipment yang dimana equipment tersebut nantinya akan digunakan yang dimana bertujuan untuk food manufaktur ataupun yang sejenisnya, maka ISO series tambahan itu tidak menjadi mandatori gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, nantinya akan ada skema yang seperti ini Bapak Ibu. Pada dasarnya setiap perusahaan baik itu food, feed, dan packaging harus menjalankan ISO 22002 Part 100 ini, kemudian nanti perlu ditunjang dengan adanya ISO series tambahan. Untuk yang B3, C, dan K maka mengikuti 1 gitu ya. Kemudian kategori E mengikuti 2, kategori I mengikuti 4, dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu mungkin berkenaan dengan introduction requirement dari ISO 22002 Part 100 kali ini gitu ya. Nah, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sehingga standar ini akan menetapkan persyaratan yang berhubungan dengan PRP yang berlaku secara general untuk semua aspek, yaitu adalah food, feed, dan packaging Bapak Ibu. Nah, kemudian dokumen ini pada dasarnya tidak menduplikasi dari persyaratan ISO 22000 ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga seperti yang kita pahami dari ISO 22000 telah mewajibkan bahwa setiap organisasi itu wajib mengimplementasikan aspek PRP ya atau aspek GMP yang relevan bagi setiap organisasinya, yang dimana itu diatur pada klausul 8.2. Nah, sehingga secara tidak langsung pada sesi ini gitu ya, setiap organisasi yang sudah mungkin telah mendapatkan sertifikasi ISO 22000, mulailah dari sekarang kita melakukan migrasi requirement ataupun improvement requirement ke ISO 22002 seri 100 ya, dengan tunjangan-tunjangan persyaratan tambahan sesuai dengan kategori kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau boleh di komen, saya mungkin boleh dapat informasi Bapak Ibu di kolom chat, kira-kira Bapak Ibu dari seluruh peserta ini masuk kategori apa saja? Apakah C kebanyakan atau ada I atau mungkin ada F1 atau mungkin ada G? Mungkin boleh silakan ditulis di kolom chat ya supaya bisa saya lihat mappingnya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian dari persyaratan tersebut gitu ya, kira-kira apa saja sih persyaratan yang akan diatur di dalamnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke situ ya, di sini sesuai dengan persyaratan yang sudah diterbitkan sebelumnya gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah seperti contohnya misal yaitu dulu atau mungkin sekarang sesuai dengan mapping yang saya lihat di kolom chat Bapak Ibu, ini kategori apa saja, ada C, ada K gitu ya, ada I gitu ya. Nah, di sini mungkin saya sampling salah satu Bapak Ibu, yaitu adalah ISO TS 22002 ya, part 1 yang berkenaan dengan food manufacturing, yang dimana ini adalah seri 2009, itu adalah pada saat itu masih aktif gitu ya. Nah, di sini di official websitenya ISO.org gitu ya menyampaikan pada dasarnya ISO 22002 part 100 ini adalah merupakan edisi pertama. Nah, sehingga ISO 22002 part 100 ini tidak merubah ISO TS, tapi menerbitkan kode seri yang berbeda dan merupakan edisi yang pertama dan edisi yang sifatnya nantinya akan melakukan canceling ya atau membatalkan dan menggantikan requirement sebelumnya gitu ya. Nah, sehingga bagi setiap organisasi diharapkan segera melakukan migrasi standar atau melakukan change management system gitu ya, seperti yang kita pahami di klausul 6.3 kalau di ISO 22000 Bapak Ibu, untuk segera melakukan perencanaan improvement terhadap requirement PRP yang terbaru, yaitu adalah ISO 22002 per 100 dengan penunjangnya yaitu adalah ISO series sesuai dengan kategori-kategorinya gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini masih berjalan ya chatnya ya. Oh, ada kategori E juga, oh ada catering ya. Kemudian
ada C gitu ya, ada I gitu ya. Oke. Nah, kemudian pada dasarnya dari edisi pertama ini untuk persyaratan PRP seri 100 2025 ini ya, pada dasarnya persyaratan dalam dokumen ini hanya berlaku untuk manufaktur yang sifatnya food, feed, dan packaging. Kemudian persyaratan di sini sifatnya umum gitu ya, nah sehingga nanti tetap setiap organisasi perlu menunjang dengan ISO series tambahan untuk melengkapi ataupun lebih mendalami lagi kaitannya dengan prevention of cross contamination, yaitu yang nantinya akan diatur pada klausul seperti contohnya adalah 12 gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini coba saya bedah ya, apa sih sebenarnya isi klausul dari ISO 20 2002 Part 100 2025 ini ya. Di sini pada dasarnya seperti umumnya ISO ya, kalau ISO seperti contohnya adalah manajemen sistem entah itu 9001, 22 ya, 45, 14, 37, 27 dan lain-lain. Pada dasarnya di klausul 1, 2 dan 3 itu tidak menerangkan yaitu adalah requirement gitu ya. Nah, karena pada umumnya di klausul 1 hanya menerangkan tentang scope gitu ya. Sebenarnya scope dari ISO PRP yang terbaru ini menjelaskan apa sih gitu ya. Jadi di klausul scope ini akan menjelaskan bahwasanya standar ini akan mengatur yang berhubungan dengan aspek PRP gitu ya, atau prerequisite program atau bahasa lamanya adalah GMP, yang dimananya dapat diterapkan pada rantai pasok food, feed, dan packaging gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sehingga satu standar ini berlaku untuk 3 cakupan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian selanjutnya di klausul 2 akan ada normatif reference Bapak Ibu, seperti pada umumnya di dokumen ISO ya, pasti di klausul awal akan menerangkan mengenai normatif reference, yaitu adalah keterangannya adalah dokumen-dokumen lain dirujuk sebagai bagian dari persyaratan dalam dokumen ini. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari dokumen-dokumen lain? Seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya ya, dokumen-dokumen yang lain yang dimaksud di sini adalah ISO 22002 series gitu ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu adalah merupakan kategori C, maka tolong ikuti seri yang pertama yaitu adalah food manufacture gitu ya. Apakah Bapak Ibu merupakan kategori seperti contohnya adalah kategori K gitu ya, ataupun kategori I yaitu adalah mengikuti seri yang keempat. Nah itu pada dasarnya di ISO PRP versi ini telah menerangkan di normatif reference-nya tetap tolong ikuti referensi yang berhubungan dari PRP. Kemudian selanjutnya di klausul 3 berkenaan dengan term and definition. Di sini pada dasarnya tidak ada banyak definisi yang bertambah gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini definisi yang bertambah adalah seperti contohnya adanya klausul baru. Di sini akan berkenaan dengan food loss and waste ya. Kemudian berkenaan dengan kegiatan reuse ya, kemudian rework gitu ya. Nah, sehingga definisi berkenaan dengan reuse dan rework di sini sekarang dipisahkan gitu ya. Nah, sehingga nantinya akan menjadi klausul yang berbeda. Oke, itu adalah mungkin introduction dari ISO sendiri, yaitu adalah klausul 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikut ini adalah isi klausulnya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah membuka isi websitenya atau Bapak Ibu mendapatkan flyer informasi dari mungkin GSI ya kaitannya dengan informasi klausulnya ya. Jadi ini adalah klausulnya Bapak Ibu untuk PRP versi 2025 ya. Pada dasarnya di sini jumlah klausulnya mulai dari klausul 4 sampai 16 ya Bapak Ibu ya. Yang dimana klausul 4 sampai 18 ini kalau kita sampai 16 ya. Kalau kita breakdown di sini ada beberapa bahasa yang tidak berubah ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah klausul 4 seperti contohnya adalah construction and layout of building gitu ya. Nah, di sini tidak ada yang berubah dari kalimat sebelumnya. Kemudian klausul 5 adalah design and layout of facilities and workplace ya. Kemudian klausul 6 di sini akan berkenaan dengan utilitas ya. Klausul 7 berkenaan dengan pest control gitu ya. Yang dimana pest control di sini sebenarnya kata sifatnya sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Yaitu adalah yang awalnya mungkin pest control sekarang diharapkan ada keterangan di dalamnya yaitu adalah diharapkan setiap organisasi untuk melakukan pest manajemen gitu ya. Nah, sehingga setiap organisasi diharapkan untuk lebih memantapkan lagi program perencanaannya, implementasi, kemudian evaluasi dan actionnya gitu ya. Kemudian, nah, yang warna merah ini adalah merupakan klausul terbarunya ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga di sini klausul 8 akan berbunyi yaitu berkenaan dengan klausul waste,
Kemudian ada FLW Management yang dimana di sini akan berhubungan dengan food loss and waste gitu ya. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan food loss and waste gitu ya? Jadi diharapkan nantinya setiap perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi ISO 22000 itu dapat untuk melakukan kontrol terhadap aspek loss ataupun waste-nya gitu ya. Nah, apa yang membedakan antara loss sama waste ya? Pada dasarnya antara loss dan waste itu menjadi dua sektor yang berbeda gitu ya. Jadi jika misalnya Bapak Ibu berada pada lingkup manufaktur, maka definisinya akan menjadi food loss. Jika Bapak Ibu berada pada lingkup post distribution, yaitu adalah contohnya misalnya kaitannya dengan retailer gitu ya, atau mungkin misalnya restoran gitu ya, maka cakupannya akan menjadi food waste ya Bapak Ibu. Oke, nah ini yang mungkin menjadi pembeda antara definisi gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dari food loss dan food waste itu sendiri? Jadi maksudnya di sini adalah setiap kegiatan manufaktur ataupun kegiatan penyajian produk makanan ya kepada konsumen secara langsung ya. Apakah ada produk yang terbuang gitu ya, entah itu terbuang menjadi reject, apakah itu terbuang misalnya dia terbuang ke lantai gitu ya karena kegiatan manufaktur, atau mungkin terbuang ke drainage yang nantinya akan terbawa ke wastewater treatment gitu ya. Nah, hal-hal tersebut perlu dikalkulasi gitu ya. Nah, sehingga setiap perusahaan diharapkan untuk melakukan kegiatan manajemen terhadap produk-produk yang sifatnya itu tadi gitu ya. Nah, kemudian klausul 9 ya pada dasarnya juga kalimatnya ini masih sama, yaitu akan berhubungan dengan equipment stability and maintenance gitu ya. Tapi di dalamnya di sini akan berhubungan juga berkenaan dengan kaitannya dengan proses pengadaan yang cukup efektif ya, yang dimana diharapkan setiap perusahaan harus mampu untuk menjamin kegiatan atau aspek higienik design gitu ya. Nah, sehingga setiap adanya pengadaan equipment gitu ya, kemudian pembelian mesin gitu ya, diharapkan itu mampu untuk mengevaluasi aspek hygienic design itu tetap terpenuhi atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, juga di sini juga akan berhubungan dengan aspek commissioning gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga setiap perusahaan misalnya ada melakukan improvement, contohnya adalah misalnya adanya penambahan kaitannya dengan mesin, adanya penambahan peralatan yang berhubungan ataupun mengancam aspek cross kontaminasi dari produk, maka ini perlu dilakukan commissioning. Tapi commissioning dimaksud di sini yang tidak sifatnya seperti operasional. Contohnya adalah misalnya kalau commissioning yang sifatnya operasional itu adalah seperti aspek kelistrikan, kemudian kaitannya dengan aspek benda berputarnya, apakah dapat berputar sesuai dengan speed yang diharapkan atau tidak. Yang dimaksud dari aspek commissioning pada food safety diharapkan itu tetap mampu untuk menjamin aspek food safety-nya. Contohnya adalah misalnya, desain dari peralatan dan mesinnya itu tidak ada dead spot atau tidak ada sudut mati gitu ya, atau dapat menjamin secara geometri tidak ada sesuatu yang dapat tersangkut ya. Apakah itu mudah dibersihkan atau tidak terhadap permukaan yang menempel terhadap produk gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dijamin juga di klausul 9. Kemudian nanti di klausul 10 di situ nanti akan berhubungan dengan manajemen of purchase material gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, manajemen of purchase material pada dasarnya secara kalimat ini masih sama ya Bapak Ibu ya, cuma di dalamnya itu akan ada beberapa keterangan tambahan Bapak Ibu. Keterangan tambahannya yang dimaksud di sini adalah, di sini saya izin tulis di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi keterangan yang dimaksud di sini sebagai tambahan di dalamnya adalah nanti diharapkan Bapak Ibu perlu membuktikan gitu ya. Membuktikan status risiko dari setiap material gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ada laporan risk assessment dari setiap material Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini adalah kita perlu meninjau apakah material-material ini terdapat risiko seperti bahaya kontaminan biologi, kimia, fisik, termasuk alergen dan radiologi, apakah ada risiko yang berhubungan dengan aspek food defense atau tidak. Maksudnya adalah selama kegiatan supply chain apakah rawan tersabotase atau bagaimana gitu ya. Kemudian terhadap aspek food
fraud ya, saya belum membahas food fraud gitu ya. Apakah ada risiko food fraud gitu ya, misalnya dalam kegiatan supply chain, food fraud yang dimaksud di sini adalah misalnya, oh ternyata apakah ada pemalsuan kaitannya dengan spesies, kaitannya dengan spesifikasi dan lain-lain gitu ya. Nah, semakin banyaknya risiko dari masing-masing jenis material perlu kita klasifikasikan yang mana yang bersifat sebagai high risk material gitu, yang mana yang bersifat sebagai mungkin medium risk atau bersifat sebagai low risk material gitu ya. Nah, sehingga outputnya nanti akan berbeda, yaitu adalah how to selection, how to evaluate gitu ya, setiap dari kategorisasi dari materialnya gitu ya. Oh, misalnya oh material yang sifatnya high risk, maka kalau high risk ini harus misalnya diaudit dulu gitu ya. Kalau high risk, oh maka harus punya seperti pengujian produknya sebelum disuplai, kemudian harus ada COA-nya setiap pengiriman misalnya seperti itu ya, sehingga klasifikasi perlu lebih dimatangkan kembali pada klausul ini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di klausul 11 di sini akan berkaitan dengan storage ya, including warehousing and transport gitu ya. Jadi kalau di klausul sebelumnya storage ya, including warehousing dan transport mungkin klausulnya terpisah ya pada saat versi sebelumnya Bapak Ibu. Nah, di versi sekarang di sini klausulnya di-include-kan atau di-join-kan gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau di storage yang menjadi tambahan di sini adalah kaitannya dengan temporary ya. Temporary structure gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya di sini adalah sebenarnya kalimatnya masih sama seperti sebelumnya, bahwasanya setiap organisasi itu diperbolehkan pada dasarnya jika menggunakan temporary structure ya Bapak Ibu. Temporary structure di situ adalah contohnya misal adanya gudang tambahan dikarenakan gudang yang sudah cukup penuh ya, maka kita perlu menambahkan gudang yang sifatnya temporary. Nah, aktivitas temporary structure maka ini perlu diakses pada HACCP assessment-nya gitu ya, apakah ada risiko tambahan atau tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga itu yang nantinya akan lebih dimatangkan lagi jika ada temporary structure, termasuk untuk menjamin tidak ada pest gitu ya. Jikalau ada infestation maka perlu ada pengendalian yang lebih cukup spesifik. Nah, kemudian di klausul 12 gitu ya Bapak Ibu. Di klausul 12 di sini akan berhubungan dengan measure for prevention of cross contamination ya. Nah, di sini di ISO 22002 part 100 2025 menerangkan bahwasanya khusus untuk di klausul 12 ya, mohon setiap organisasi mengikuti ISO series yang berhubungan dengan mereka gitu ya. Apakah ISO series 1, 2, 4, 5, 6 atau 7 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga untuk di klausul 12 kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya dokumennya gitu ya, isi di klausul 12-nya ini nanti akan hanya menuliskan kalimat ini saja Bapak Ibu, atau bisa dibilang kosong gitu ya, karena kita tidak tahu isinya apa. Nah, isinya itu nanti akan dijelaskan di ISO TS series-nya gitu ya. Nah, itu akan berbeda-beda, entah itu food manufacture, packaging manufacture gitu ya, dan lain-lain. Tapi pada dasarnya secara general tetap sama, bahwasanya kita perlu melakukan tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya biologi gitu ya, bahaya chemical gitu ya, kemudian bahaya fisik dan bahaya alergen gitu ya. Nah, khusus untuk packaging mungkin di dalamnya di situ kalau tidak salah akan perlu menjamin kaitannya dengan migration of chemical gitu ya. Nah, di sini harus direncanakan seperti apa pengendaliannya gitu ya. Dan sifatnya di sini masih sama ya, cuma di dalamnya lebih menjelaskan kembali. Contohnya adalah misalnya seperti prevention of cross contamination terhadap aspek biologi gitu ya. Maksudnya terhadap aspek biologi di sini adalah akan berhubungan ke status kaitannya dengan produk yang Bapak Ibu hasilkan ya. Di sini mungkin kalau tadi saya lihat di kolom chat karena cukup banyak kategori C ya. Coba misalnya untuk prevention of cross contamination dari biologi gitu ya, misalnya kategori C gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu menjamin apakah kategori produknya Bapak Ibu itu sifatnya adalah RTE gitu ya, atau RTC gitu ya, ready to eat atau ready to cook ya, yang dimana nanti definisi kaitannya dengan ready to eat untuk klausul ini ya, yaitu adalah pada dasarnya dari sifat intended use-nya gitu ya, apakah produk yang kita hasilkan ini yang pertama itu nantinya memang ada klaim ready to eat atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari karakteristik gitu ya.
Jadi apakah betul ini nanti akan masuk sebagai kategori ready to eat atau tidak gitu ya. Nanti akan juga mempertimbangkan karakteristik. Contohnya karakteristik yang dimaksud di sini adalah berapa sih nilai pH dari produk yang dihasilkan gitu ya. Kemudian berapa sih nilai AW dari produk yang kita hasilkan gitu ya jika memenuhi sebagai kategori kaitannya dengan produk yang memiliki nilai pH yang tinggi atau nilai AW yang tinggi, maka itu nanti akan masuk sebagai kategori high risk gitu ya. Nah, sehingga untuk pencegahan biologinya kita perlu menjamin seperti contohnya adalah adanya air pressure differential. Maksudnya di sini adalah apakah akan ada tekanan yang lebih tinggi daripada area lain atau tidak gitu ya. Nah, sehingga definisi tersebut itu yang perlu dipastikan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah cleaning and disinfection gitu ya di klausul 13 ya. Nah, di sini yang mungkin sebenarnya kalimat yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Karena kalimat ini sebenarnya sudah cukup lama tergantikan ya di 2022 yang dimana itu dimulai dari BRCGS gitu ya. Nah, di sini ISO PRP baru mengikutinya ya. Kalau dulu bahasanya adalah cleaning sanitasi gitu ya. Sekarang bahasanya sudah berubah yaitu adalah cleaning and disinfection gitu ya. Jadi definisi sanitasi sekarang sudah bergeser menjadi desinfeksi ya, karena pada dasarnya kegiatan untuk menjamin bahwasanya setelah kita melakukan proses cleaning untuk menjamin tidak ada sisa-sisa residu bahaya, contohnya adalah biological hazard gitu ya, kita perlu menjamin yaitu adalah dengan melakukan desinfeksi ya, entah itu kita menggunakan desinfeksi contohnya adalah menggunakan klorin ataupun menggunakan alkohol gitu ya dan lain-lain sesuai dengan level risiko dari setiap manufaktur gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian isi dari klausul ini tetap sama, bahwasanya kita diharapkan untuk melakukan ataupun merencanakan kaitannya dengan program cleaning dan desinfeksi, yaitu adalah target yang akan di cleaning dan didesinfeksi apa saja, kemudian frekuensinya setiap kapan gitu ya, PIC yang melakukan siapa, kemudian monitoring dan verification plan-nya nanti akan seperti apa. Nah, itu konsepnya sebenarnya sama, yang berubah hanyalah definisi dari desinfeksi itu sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah di klausul 14 ya, kaitannya dengan personal hygiene and employee facility gitu ya. Nah, di sini ya kaitannya dengan personal hygiene and employee facility, di sini kalau saya mungkin bisa menyampaikan adanya beberapa item yang akhirnya include juga gitu ya. Yang akhirnya include juga di sini adalah contohnya seperti larangan-larangan yang berhubungan dengan personal hygiene Bapak Ibu. Contohnya adalah yaitu adalah merokok gitu ya. Nah, rokok yang dimaksud di sini adalah pastinya cigarette itu sendiri ya untuk saat ini dan juga kaitannya dengan vaping equipment gitu ya. Jadi baik itu cigarette dan vaping itu sama-sama dikategorisasikan sebagai smoking activity, walaupun mungkin kalau dalam keadaan teknologi saat ini gitu ya Bapak Ibu ya ada beberapa klaim kaitannya dengan vaping, yaitu adalah mungkin mereka melakukan claiming terhadap bahwa ini bukanlah sebuah asap yaitu adalah uap gitu ya, tapi untuk di standar dari PRP ini menyamakan kategorisasinya yaitu adalah cigarette dan vaping itu adalah masih sama-sama kategori smoking gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk personal hygiene dan employee facility di sini akan lebih dalam lagi kaitannya dengan bahwa setiap organisasi diharapkan melakukan risk based assessment gitu ya terhadap kebutuhan APD-nya gitu ya. Jadi kenapa sih APD yang kita butuhkan sekarang adalah yang seperti ini gitu ya. Landasannya itu apa gitu ya. Nah, kenapa kok kita menetapkan APD yang saat ini itu seperti ini. Nah, landasannya itu perlu dibuktikan yang dimana berdasarkan risiko yang ditemui di setiap organisasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian mungkin saya sedikit mundur lagi ya di klausul 12 saya tambahkan lagi untuk yang fisik ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga akhirnya dijelaskan ya bahwasanya untuk pengendalian fisik contohnya adalah untuk lampu ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan bahasanya adalah setiap lampu itu dipastikan memiliki cover gitu ya. Nah, di sini bahasanya sudah berubah yaitu adalah menjadi setiap lampu diharapkan itu terdapat yang namanya protection gitu ya. Nah, kalau kita masih menggunakan bahasa cover dikhawatirkan adanya mispersepsi dan mungkin terjadi perdebatan ya dikarenakan mungkin di zaman sekarang untuk lampu kan sekarang sudah banyak menggunakan LED ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga LED tersebut
lampunya sudah dikategorisasikan sebagai cover itu sendiri dikarenakan di dalamnya itu sudah tidak menggunakan seperti lampu konvensional yang dulu, yaitu adalah menggunakan desainnya berubah menjadi cover dan berubah menjadi protection gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya maju lagi ya ke klausul 15, yaitu adalah berhubungan dengan product and consumer information ya. Pada dasarnya di klausul ini tidak ada kalimat yang berubah dan informasi yang berubah ya. Bahwasanya setiap organisasi diharapkan itu memberikan informasi yang cukup spesifik ya dan cukup relevan bagi setiap produk yang akan kita supply, seperti contohnya adalah informasi komposisi ya, kemudian informasi penanganan, informasi penyimpanan, atau mungkin kalau untuk makanan retail diharapkan menginformasikan seperti contohnya adalah nilai gizi gitu ya yang dapat divalidasi dan diverifikasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah di klausul 16 ya. Jadi di ISO 22000 series 100 ini di klausul 16 akan berbunyi yaitu adalah food defense dan food fraud ya Bapak Ibu ya. Nah, food defense dan food fraud kalau dulu kita kan hanya diwajibkan food defense saja ya Bapak Ibu ya, yang dimana kita diharapkan untuk menjamin bahwasannya kegiatan manufaktur kita, kegiatan operasional kita, dan kegiatan produksi kita itu terhindar dari upaya untuk melakukan pengerusakan, sabotase gitu ya, atau mengganggu lainnya yang dimana sifatnya dapat disengaja oleh subjek tertentu, entah itu karyawan internal ataupun tamu kah ataupun orang yang sifatnya eksternal itu sendiri. Nah, sehingga kita diharapkan untuk melakukan pengendalian ya Bapak Ibu. Nah, tapi di dalamnya pengendaliannya di sini adalah diharapkan setiap perusahaan itu mampu untuk melakukan assessment yang dimana berdasarkan metodologi yang telah ditetapkan dan juga menerapkan tindakan-tindakan measure. Maksudnya tindakan measure-nya di sini adalah diharapkan setiap organisasi melakukan tindakan measure yang berhubungan dengan contohnya misalnya adalah people control gitu ya. Nah, people control contohnya adalah misalnya kalau untuk karyawan internal, oh ternyata ada name tag-nya gitu ya. Oh ternyata karyawan itu ada sign di APD atau seragamnya sehingga karyawan tersebut seharusnya berada di lokasi A, tidak berada di lokasi B gitu ya. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan people control termasuk visitor control ya. Contohnya adalah penerimaan tamu gitu ya dan lain-lain. Nah, kemudian building or infrastructure control gitu ya. Nah, ini yang perlu dijamin di food defense ya. Kemudian kaitannya dengan teknologi information control gitu ya. Contohnya adalah misal oh ternyata perusahaan kita itu menyimpan informasi-informasi penting yang berasal dari customer kita ya. Dikhawatirkan informasi dari customer itu dapat disebarluaskan gitu ya. Nah, sehingga kita perlu menyediakan suatu mekanisme yaitu adalah contohnya penandatanganan surat kerahasiaan gitu ya. Misalnya itu adalah merupakan bagian dari teknologi information control gitu ya, ataupun menjamin bahwasanya setiap instrumen ataupun komputer itu ada passwordnya gitu ya dan lain-lain. Nah, kemudian termasuk kaitannya dengan supplier atau external provider control gitu ya. Bagaimana kita menjamin bahwa supplier dalam melakukan supply itu tidak ada sabotase di jalan kah ataupun di kegiatan manufaktur mereka gitu ya dan lain-lain. Nah, sehingga ini sudah mirip-mirip seperti pemalsuan ya, tapi yang jadi poin di sini adalah untuk menjamin supply chain-nya agar kita tidak mendapatkan sebuah material kah, sebuah pelayanan jasa yang tersabotase gitu ya. Nah, sehingga contoh supplier control di sini adalah misal di penerimaan raw material kita perlu menjamin bahwa kendaraan supplier itu tetap dalam kondisi tersegel gitu ya. Kemudian contohnya misalnya kalau supplier jasa oh dalam melakukan servis di tempat kita perlu didampingi oleh karyawan internal gitu ya dan lain-lain. Nah, hal ini perlu tetap dikendalikan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah beberapa contoh yang berhubungan dengan food defense control measure gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi hal baru adalah food fraud gitu ya. Nah, food fraud di sini mungkin kalau di sini Bapak Ibu ada yang mungkin sudah mendapatkan sertifikasi yang lebih tinggi daripada ISO 22000, pastinya sudah terbiasa dengan food fraud ya Bapak Ibu. Yang dimana food fraud di sini adalah kita perlu menjamin atau memiliki sebuah mekanisme
setiap potensi-potensi kerentanan gitu ya, atau yang dimana ini akan berhubungan dengan definisi dari vulnerability, entah itu kerentanan dari raw material, entah itu kerentanan dari proses produksi, itu perlu kita jamin bahwasanya kerentanan tersebut tidak sampai dipalsukan ataupun dirubah-rubah gitu ya, dan lain-lain. Nah, sehingga contoh pengendalian-pengendalian yang berhubungan dengan food fraud di sini atau kerentanan di sini adalah pastinya yang berhubungan dengan supplier control gitu ya. Entah itu kita melakukan yang namanya penandatanganan LOG gitu ya, yaitu adalah letter of guarantee gitu ya, untuk menjamin jika terjadi aspek pemalsuan gitu ya, maka garansinya apa gitu ya, atau garantinya apa gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari supplier control gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah supply chain control gitu ya. Supply chain control di sini adalah misalnya kita melakukan auditing terhadap supplier gitu ya. Nah, di sini kita perlu menjamin apakah supplier telah menerapkan aspek food fraud dalam implementasinya atau tidak, dan menjamin tidak ada kegiatan yang bersifat keuntungan sepihak atau tidak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses kontrol gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat bagi beberapa organisasi yang mungkin kerap kali saya temui. Untuk aspek food fraud ataupun FASAP-nya, proses kontrol juga tetap perlu dilakukan gitu ya. Proses kontrol di sini adalah untuk menjamin bahwasanya setiap tahapan proses ataupun setiap tahapan produksi itu apakah tidak ada potensi kaitannya dengan pemalsuan ya, ataupun yang berhubungan dengan kerentanan, entah itu proses ataupun barang yang ditangani atau tidak gitu ya. Nah, itu yang perlu dilakukan assessment juga gitu ya. Nah, sehingga hal tersebut perlu dapat dijamin gitu ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di sini ada yang sudah tersertifikasi BRCGS, itu lebih enak gitu ya, karena aspek food fraud itu diharapkan di assess ya di bagian asapnya gitu ya. Nah, sehingga kalau yang belum sampai ke asapnya BRCGS, saya diharapkan untuk aspek food fraudnya turut juga melakukan pengendalian terhadap proses kontrol gitu ya. Nah, itu adalah ke-16 klausul dari ISO 22002 ya, seri 100 2025 Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti akan ada satu klausul tambahan Bapak Ibu, yaitu adalah klausul rework gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya akan ada dua definisi yang terpisah Bapak Ibu, yaitu adalah rework dan reuse gitu ya Bapak Ibu. Nah, reuse itu akan ada di klausul 8 Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sehingga definisi antara rework sama reuse gitu ya. Rework ya, reuse gitu ya. Nah, kalau rework ini adalah merupakan pengerjaan ulang yang dimana produk tersebut pada dasarnya masih memiliki penjaminan terhadap aspek food safety dan quality, yang dimana contohnya adalah misal kalau Bapak Ibu ini adalah merupakan manufaktur food gitu ya, maka misalnya ada tahapan misalnya adalah pemanasan, entah itu boiling, steaming gitu ya, dan lain-lain. Reworknya adalah penambahan waktu gitu ya. Nah, sedangkan definisi dari reuse di sini adalah sesuatu yang pada dasarnya berasal dari sesuatu yang telah berstatus tidak sesuai gitu ya. Tidak sesuai yang dimaksud di sini adalah misalnya oh ternyata ada aspek food safety yang terlanggar, aspek quality yang terlanggar, atau dalam artian ini adalah merupakan sesuatu yang sudah berstatus defect gitu ya. Nah, sehingga itu perlu dilakukan treatment ya terlebih dahulu untuk menjamin aspek food safety dan quality itu terpenuhi. Nah, itu adalah definisi dari reuse. Nah, kemudian definisi dari reuse terhadap PRP di sini tidak hanya mencakup terhadap raw material dan produk saja. Ini pun juga akan menunjang atau mengcover kaitannya dengan penggunaan equipment, Bapak Ibu. Contohnya adalah misal, oh ternyata kita ada equipment yang dulunya rusak, kemudian kita fabrikasi ulang ya, kemudian kita kaitannya dengan combine, commissioning ulang gitu ya, maka itu adalah bagian dari reuse. Contohnya adalah kita misalnya adanya penggunaan palet yang awalnya paletnya tidak sesuai, ya kotor, ya ataupun retak atau pecah gitu ya, kemudian kita perbaiki, kita haluskan lagi, kita pakai kembali. Nah, itu adalah definisi reuse yang juga diakui untuk PRP seri 100 2025 ini, sehingga cakupannya tidak hanya produk dan material saja ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah berkaitan dengan mungkin sedikit gambaran ya kaitannya dengan persyaratannya Bapak Ibu. Nah, sehingga misalnya kalau Bapak Ibu akan diaudit lagi gitu ya, seharusnya sih sudah siap gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan ya,
pada dasarnya rework ini hanya diatur oleh ISO series yang berkaitan ya, yaitu adalah ISO series 1, 2 ya, 4, 5, 6 dan 7 itu sama-sama menerangkan klausul tambahan yaitu adalah klausul rework ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga klausul rework di sini sebenarnya kalimatnya sama ya seperti standar yang sebelumnya. Pada dasarnya jika ada rework sesuai dengan definisi dan klasifikasi tadi, maka harus ada seorang ataupun personel yang dapat menjamin apakah rework itu dapat diizinkan atau tidak dengan tetap menjamin bahwasanya aspek food safety dan quality itu tidak terlanggar dan segala sesuatu alasan root cause analisis perbaikan itu tetap harus disimpan ataupun dicatat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikut ini adalah contoh dari salah satu ISO series ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah misalnya ISO 22002 part 1 gitu ya Bapak Ibu. Nah, ISO 22002 part 1 nantinya di klausul 12 ya, itu akan menjabarkan seperti apa pengendalian biological aspek, chemical, fisik, alergen dan tambahan lainnya ya Bapak Ibu ya. Dan juga nantinya di klausul 17 akan didefinisikan perihal rework gitu ya. Nah, sehingga untuk isi dari ISO series ini contohnya klausul 4, 5, 6, 7, 8 akan menerangkan apa dong gitu ya. Nah, isi dari ISO series ini baik itu 1, 2, 4, 5, 6 dan 7 misalnya nih menerangkan klausul 4 maka nanti di dalamnya hanya menuliskan tolong mengikuti apa yang menjadi penjelasan dari ISO 22002 part 100 gitu ya. Nah, sehingga hanya ada statement itu saja, jadi halamannya pun nanti tidak cukup banyak. Mungkin halaman yang cukup banyak hanya menjelaskan di klausul 12 dan di klausul 17 gitu ya Bapak Ibu. Jadi skemanya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi in general gitu ya, kita perlu mengikuti ISO 22002 ya, part 100 2025 dan according to scope gitu ya. Mohon ikuti ISO 22002 series terkait gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah skema saat ini untuk PRP-nya. Oke. Oke, jadi begini ya. In general plus according to scope ya. Nah, kemudian itu kira-kira sedikit preview ya dari ISO 22002 ya, part 100 2025 ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah nantinya ISO 22000 ini bagaimana dong gitu ya. Karena kan pada dasarnya di klausul 8.2 setiap organisasi diharapkan mengikuti persyaratan BRP yang relevan dan update di dalamnya gitu ya. Nah, di sini pada kondisi sekarang Bapak Ibu ya, ISO 22000 sudah merencanakan untuk memperbarui versinya gitu ya. Nah, sekarang status dari ISO 22000 sedang berada pada status CD ya. Nah, sehingga ISO 22000 sekarang istilahnya menjadi ISO CD 22000 yang dimana CD ini adalah merupakan kepanjangan dari komite draft ya. Nah, sehingga komite draft di sini adalah akan menyampaikan berkaitan dengan perencanaan perubahan ya. Mungkin di sini akan mengkombinasikan dari ISO 9001 yang akan berubah ya, dan pada dekat-dekat ini akan terupdate gitu ya. Karena biasanya kalau ISO 9001 berubah secara struktur klausul otomatis manajemen sistem lainnya akan mengikuti Bapak Ibu. Kemudian PRP di sini mungkin juga akan dipertimbangkan oleh ISO 22000 sehingga saat ini status dari ISO 22000 sudah berubah menjadi committee draft ya. Tapi untuk versi 2018-nya sampai hari ini masih berlaku ya Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini adalah informasi ya sekilas mengenai ISO Committee Draft ya. Jadi saat ini di websitenya dari ISO ORG itu sendiri ya berkenaan dengan ISO 22000 statusnya sudah berubah menjadi ISO CD yaitu adalah Committee Draft ya, yang dimana nantinya persyaratan ini pun juga akan lebih memantapkan lagi untuk menerangkan kaitannya dengan Food Safety Management System ya atau FSMS yang dimana statusnya akan di-replace ya menjadi ISO 22000 pada versi tahun sesuai dengan tahun yang akan diterbitkannya nanti gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah mungkin sedikit informasinya ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu ya, kenapa kok ISO 22000 ya? Itu juga sekarang berstatus sebagai committed draft dan akan berubah gitu ya. Karena pada dasarnya persyaratan-persyaratan yang
berhubungan dengan food safety itu selalu berubah ya, dan sifatnya dinamis ya Bapak Ibu ya. Yang seperti kita ketahui contohnya adalah seperti BRCGS ya, FSSC gitu ya, dan lain-lain itu sudah mengikuti ya apa yang menjadi persyaratan yang ada di Global Food Safety Initiative ya, atau kaitannya dengan GFSI gitu ya. Nah, sehingga ISO 22000 versi 2018 pun juga ingin mengikuti versi yang terupdate, yang dimana mereka mengelola sistem manajemen mereka untuk lebih mantap lagi, mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku untuk lebih relevan lagi dengan persyaratan saat ini, lebih mengevaluasi persyaratan yang berlaku ya, dan nantinya tujuannya adalah berkomunikasi secara efektif ya tentang isu food safety ya, sehingga persyaratan yang terbaru ini akan terbit gitu ya, yang dimana statusnya masih menjadi committed draft ya. Nah, sehingga dari hal tersebut, dari pre-information ini diharapkan setiap perusahaan ataupun organisasi tetap menjamin perusahaannya untuk selalu mematuhi policy ya yang berhubungan dengan food safety ataupun quality jika Bapak Ibu mengintegrasikannya, kemudian memastikan selalu mengikuti kesesuaian yang berlaku ya kaitannya dengan regulatory requirement, dan pastinya telah mempertahankan ataupun menjamin implementasi dari sertifikat yang telah didapatkan gitu ya. Nah, sehingga tetap ya nantinya jika sudah ada informasi maka setiap organisasi diharapkan untuk segera melakukan improvement ya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari hal tersebut ya, mungkin kalau di sini bisa saya sampaikan sedikit abstrak dari ISO Committed Draft ya 22.000 ya Bapak Ibu. Pada dasarnya isi dari dokumen ini adalah merupakan persyaratan umum yang berhubungan dengan Food Safety Management System ya. Dan tetap sama diharapkan bahwa setiap organisasi yang terlibat dalam rantai pasok food ya, baik itu food, feed ya, ataupun packaging ya, ataupun sektor-sektor lainnya, contohnya adalah service ya, yaitu adalah kategori H, misalnya adalah service cleaning dan desinfeksi ya, itu boleh-boleh saja disertifikasi ISO 22000 ataupun manufacturing equipment ataupun mesin gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dokumen ini pun memungkinkan setiap perusahaan ya, baik itu organisasinya yang dapat dibilang kecil ya ataupun sudah cakupannya besar gitu ya. Nah, sehingga nantinya diharapkan ISO versi yang terbaru ini tetap bisa diimplementasikan oleh semua sektor dan semua cakupan gitu ya. Dan diharapkan setiap sumber daya gitu ya, baik itu internal dan eksternal, itu digunakan untuk memenuhi persyaratan dokumen ini ya. Nah, sehingga diharapkan nantinya ISO 22000 di versi yang terbaru ini, perusahaan yang disertifikasi lebih mantap lagi menjamin implementasinya secara internal dan lebih menggugah interested parties-nya, yaitu adalah interested parties eksternal, terlebih itu adalah supplier mereka, untuk lebih menggugah lagi dalam implementasi food safety-nya gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin sedikit abstrak yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari semua ini ya, pada dasarnya ISO 22000 ya, itu pun juga nantinya akan mensupport kaitannya dengan SDG ya Bapak Ibu ya, atau Sustainable Development Goals ya, atau kalau bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimana Sustainable Development Goals ini adalah merupakan goals yang diprakarsai ya atau digagas ya oleh PBB, yang diharapkan setiap interested parties, entah itu sektor bisnis, sektor manufaktur, itu turut andil dalam mendukung ke-17 dari goals-nya PBB, yang di mana diharapkan pada tahun 2030 goals ini bisa tercapai, yaitu adalah seperti contohnya anti kemiskinan, anti kelaparan gitu ya, dan lain-lain. Nah, khusus untuk ISO 22000 dan PRP ya, itu mendukung kaitannya dengan goals nomor 3, 12 dan 16, yaitu adalah kehidupan sehat dan sejahtera ya. Maksudnya di sini kan persyaratan food safety menjamin bahwa setiap supply ataupun kaitannya dengan penunjang lainnya seperti contohnya adalah packaging gitu ya, itu menjamin bahwa aspek food safety tetap terpenuhi. Maka goals nomor 3 standar ini juga mendukungnya gitu ya. Kemudian goals nomor 12 kaitannya dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan salah satunya adalah di klausul 8-nya PRP. Itu ada FLW ya, food loss dan waste. Jadi nantinya diharapkan setiap perusahaan itu lebih bertanggung jawab lagi yang berhubungan dengan kuantitinya gitu ya. Nah, sehingga secara tidak langsung gitu ya, persyaratan yang berhubungan dengan food safety itu juga harus dapat menjamin atau bertanggung jawab yang berhubungan dengan kuantitas ya Bapak Ibu ya. Apalagi misalnya kalau Bapak Ibu sudah memiliki sertifikasi 9001 ya, maka ada aspek food safety, quality, dan kuantitas yang perlu dijamin gitu ya. Nah, berarti adalah aspek food safety, mutu, dan effectivity and productivity nih nanti hubungannya gitu ya Bapak Ibu.
Nah, kemudian selanjutnya adalah yang nomor 16 akan berhubungan dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh gitu ya. Nah, sehingga diharapkan setiap stakeholder ataupun interested parties-nya saling berkolaborasi ya antara produsen dengan supplier gitu ya untuk menjamin bahwa seluruh rantai pasok entah itu manufaktur food, manufaktur packaging gitu ya ataupun sektor-sektor yang lain itu dapat selalu berkolaborasi untuk menjamin aspek food safety berjalan dengan baik gitu ya. Nah, itu adalah sedikit background dari kenapa sih ISO nantinya akan berubah dan PRP saat ini yang sudah berubah ini adalah landasannya. Oke. Nah, itu mungkin sedikit materi dari saya ya. Saya sedikit izin menambahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti kelanjutannya nanti seperti apa ya kegiatan sertifikasinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah disertifikasi dan mungkin ada yang belum gitu ya Bapak Ibu untuk sertifikasi ISO 22000-nya gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk assessment ataupun kontrak baru sertifikasi HACCP dan ISO 22000 diharapkan nantinya untuk periode misalnya tahun ini untuk kegiatan surveillance ataupun tahun depan diharapkan setiap perusahaan sudah mulai menerapkan ISO 22002 seri 100 2025-nya ya, yang dimana sesuai dengan kalimat yang awal tadi saya sampaikan, ISO di websitenya telah menyampaikan bahwasanya ISO TS sebelumnya telah di-cancel ya atau ditarik dan telah digantikan dengan edisi pertama dari ISO 22002 part 100 ini. Nah, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat surveillance ataupun resertifikasi diharapkan setiap organisasi telah mengimplementasikannya dan menerapkannya dan terlebih telah melaporkannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kenapa sih kok kita harus upgrade gitu ya. Nah, pada dasarnya adalah kita harus menjamin atau memastikan aspek food safety dan selalu melakukan continuous improvement gitu ya. Dan pada dasarnya kita harus membantu perusahaan kita untuk selalu mematuhi peraturan yang terupdate ya, terlebih dari persyaratan food safety yang selalu berubah dan bertambah secara dinamis gitu ya. Kemudian setiap perusahaan dan organisasi diharapkan dapat menunjukkan komitmen yang lebih mantap lagi kaitannya dengan aspek food safety dan setiap organisasi dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dan mengurangi biaya terkait dengan food safety dikarenakan di dalam klausul PRP di situ nantinya akan ada klausul food loss and waste gitu ya. Jadi tidak hanya memproduksi saja, tapi kita harus memproduksi yang bertanggung jawab untuk menjamin kita tidak menghasilkan sebuah limbah yang berlebih nantinya sehingga nantinya akan berhubungan dengan climate change kalau di ISO 22000 gitu ya. Sehingga jangan sampai produk yang kita hasilkan itu selalu memenuhi aspek food safety tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap isu climate change gitu ya. Oke, itu kira-kira hal yang berhubungan dengan food safety ataupun persyaratan yang terbaru gitu ya yang saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin saya izin menyampaikan sedikit informasi ya bahwasanya GSI Global System International ya memberikan sebuah layanan lain yaitu adalah audit di luar skup food itu sendiri entah itu ISO 22000 dan 9001 ataupun HACCP gitu ya. Kami pun juga mampu untuk melakukan kegiatan auditing yang berhubungan dengan ESG ya atau Environment, Sustainability and Governance ya yang dimana di sini nantinya akan berhubungan dengan ISO 45000 gitu ya. Kemudian 14000, 27 ya, kemudian ISO 37001 yang berhubungan dengan anti suap ya dan lain-lain. Nah, kebetulan kami juga memiliki auditornya dan kebetulan juga auditornya saya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga kami juga pastinya dengan layanan ataupun kegiatan auditing yang berhubungan dengan ESG tadi ya diharapkan nantinya setiap organisasi yang diwajibkan untuk melakukan ESG rating ya untuk melakukan uploading ataupun assessment pada portal EcoVadis gitu ya seperti yang kita pahami bersama atau mungkin ada beberapa peserta yang mungkin belum mengenal EcoVadis ya Bapak Ibu ya elektronik ya atau seperti platform yang tadi saya sampaikan atau berbasis website ini adalah merupakan media platform website yang nantinya akan melakukan assessment terhadap setiap organisasi untuk membuktikan sejauh mana sih rating implementasi ESG dari setiap perusahaannya gitu ya. ESG adalah kepanjangan dari environment gitu ya, kemudian ada sustainability, sustain gitu ya. Sustain di sini akan berhubungan dengan ISO 45 atau
keselamatan kerja, termasuk kesejahteraan karyawan atau human right, dan juga governance ya. Governance di sini adalah tata kelola perusahaan untuk menjamin bahwa tata kelola perusahaan itu tidak ada indikasi misalnya suap gitu ya, atau tidak ada indikasi penyalahgunaan informasi, sehingga kita dapat menjamin tiga sektor ini dapat implementasi dengan baik dan dinilai pada kuartal EcoVadis gitu ya. Nah, di sini EcoVadis ya pada dasarnya memiliki rating ya Bapak Ibu, yaitu adalah platinum, gold medal, silver dan bronze ya. Nah, sehingga biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor produk mereka terutama adalah ke wilayah Eropa ya, setelah mereka menjamin aspek food safety dan quality, mereka perlu menjamin aspek lingkungan, sustainability dan governance-nya melalui EcoVadis. Sehingga dengan adanya rating ini akan memberitahukan kepada customer kita sejauh mana tanggung jawab kita dalam implementasi environment, sustain dan governance ya. Nah, di sini platinum sejauh ini untuk EcoVadis hanya terdapat 1% secara global, gold medal hanya ada 5%, kemudian silver ada 15%, dan bronze ya atau perunggu itu ada 35%. Sisanya itu di bawah medal, yaitu adalah dengan skor yang dimana terhitung di bawah 45 gitu ya. Nah, sehingga diharapkan setiap organisasi yang mengimplementasikan aspek lingkungan, sustain dan governance itu diharapkan mampu untuk mendapatkan level medalnya masing-masing, sehingga dianggap baik dan memiliki citra yang cukup baik kepada customer-nya masing-masing. Oke. Nah, berikut ini mungkin sedikit gambaran ya dari informasi-informasi yang akan diakses oleh EcoVadis ya Bapak Ibu ya. Yaitu adalah pada dasarnya di EcoVadis ini penilaiannya terbagi menjadi 3 kategori Bapak Ibu, yaitu adalah policy, action ya, dan result ya. Policy ini akan berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perusahaan, statement-statement perusahaan gitu ya. Nah, kalau action di sini akan berhubungan dengan tindakan-tindakan perusahaan, contohnya adalah apakah sudah punya SOP gitu ya, dan lain-lain, termasuk di dalam dari action apakah dan sejauh mana sertifikasi saat ini dimiliki, apakah sudah punya pembuktian sertifikat 45.000 ya, 14 gitu ya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada coverage ya, reporting dan watch finding 360 gitu ya. Nah, result di sini akan berhubungan dengan laporan-laporan yang berhubungan dengan KPI gitu ya. Sejauh mana kita bertanggung jawab terhadap KPI yang berhubungan dengan lingkungan, kesejahteraan karyawan, ya, keselamatan kerja karyawan, aspek anti suap ya, termasuk child labor gitu ya. Kemudian aspek lain adalah contohnya adalah manajemen informasi gitu ya, dan lain-lain, termasuk sustainable procurement atau proses pengadaan yang berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah mungkin informasi-informasi yang perlu disiapkan ya jika Bapak Ibu mungkin salah satu ada yang akan maju ke tahap EcoVadis gitu ya. Jadi untuk di lingkungan pada dasarnya ini harus mengimplementasikan sesuai dengan cakupan ISO 14001 gitu ya, atau proper ya, atau mungkin emas ya, Eco Management and Audit Scheme, dan ada ISO 50001 kaitannya dengan energi manajemen gitu ya. Untuk labor practice and human right di sini ada cukup banyak ya, karena di sini ada 2 aspek, yaitu adalah kesejahteraan karyawan dan keselamatan karyawan ya, yaitu adalah ISO 25000, kemudian ada SA 8000, ada ISO 26000 gitu ya, ada juga SMETA SEDEX gitu ya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada etik ya, etis gitu ya. Nah, di sini akan berhubungan dengan anti suap ya, untuk menjamin tidak ada suap korupsi ya di dalam internal perusahaan ataupun dari eksternal gitu ya. Nah, sehingga di sini akan berhubungan dengan dokumentasi yang berhubungan dengan ISO 37001 gitu ya. Kemudian ada ISO 27001 yang dimana ISO 37000 saat ini sudah berubah menjadi versi 2025 ya. Kemudian terakhir ada sustainable procurement, maka di sini nanti akan berhubungan dengan ISO 27001 gitu ya. Kemudian ada SMETA SEDEX ya. Tapi ISO 27 sebenarnya ini juga berhubungan dengan etik ya, atau etis gitu ya, atau perilaku yang etis untuk menjamin segala informasi dapat atau tidak sampai bocor gitu ya. Termasuk sertifikasi dari material, apakah kita menyuplai material yang memiliki sertifikasi kaitannya dengan sustainability ya. Contohnya misalnya kalau sektor seafood misalnya material yang kita beli adalah memiliki sertifikasi BAP gitu ya. Atau di sektor misalnya packaging gitu ya. Oh, material yang kita beli adalah memiliki sertifikasi FSC gitu ya. FSC-COC gitu ya. Atau mungkin di sektor food lagi pada sektor
cooking oil ya, misalnya kita membeli CPO ya atau crude palm oil yang telah memiliki sertifikasi RSPO gitu ya. Nah, itu adalah merupakan penjaminan dalam bagian sustainable procurement. Nah, itu adalah 4 sektor yang akan dinilai oleh EcoVadis ya Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya kami memiliki beberapa jasa ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah kegiatan auditing pastinya, entah itu ISO based standard, yaitu adalah 9001 ya, 14 ya, 27, 26, 50001 ya, dan juga ada HACCP juga gitu ya. Kemudian 45, kemudian 37 ya dan lain-lain. Jadi jangan sungkan untuk bertanya apakah kami bisa untuk melakukan sertifikasi pada sebuah sistem yang ingin Bapak Ibu miliki gitu ya, bisa didiskusikan ya apakah kami memiliki auditornya, apakah kami telah mendapatkan akreditasinya atau belum gitu ya. Nah, itu bisa didiskusikan Bapak Ibu. Kemudian ini mungkin penjelasan dari setiap persyaratan manajemen sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi 14, 45, 37, 27 dan 26 termasuk 50.001 itu adalah manajemen sistem yang sesuai dengan sektornya masing-masing ya. Yaitu adalah lingkungan, K3 yang anti suap, manajemen informasi ya, kemudian CSR 26 dan energi manajemen ya. Nah, kemudian tahapan auditnya untuk di GSI nanti seperti apa ya? Untuk initial audit atau kegiatan audit yang baru dimulai ya pada dasarnya pastinya akan dilalui ataupun melalui tahapan stage 1 audit yang dimana itu adalah kesiapan review dokumen, dan stage 2 audit nah itu adalah mereview sejauh mana implementasi telah terpenuhi dan nantinya akan menerbitkan sertifikat ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya GSI bisa didiskusikan ya kaitannya dengan kebutuhannya Bapak Ibu masing-masing. Misalnya Bapak Ibu membutuhkan sertifikatnya cukup cepat gitu ya, maka auditnya bisa dilakukan lebih didahulukan gitu ya. Misalnya setelah audit telah dilakukan ya, maka sertifikat kapan akan terbit. Nah, itu biasanya kami memiliki jasa ya kaitannya dengan percepatan penerbitan sertifikat, entah itu periode 1 minggu ataupun 2 minggu, insya Allah sudah bisa terbit ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikut ini adalah accreditation body kami gitu ya, yaitu ada IAS ya, kemudian ada kaitannya dengan Global Accreditation Body ya atau GAP ya untuk kami GSI, kemudian untuk eh, kaitannya dengan yang bekerja sama dengan kami ya, itu adalah Libero Assurance, akreditasi dari Unifab, ada IAS ya, kemudian ada juga dari ISYD gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah media sosial kami ya. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu terbiasa membuka Instagram ya, jadi silakan ngecek kami di Instagram. Terbiasa membuka LinkedIn ya, silakan berkoneksi ya di LinkedIn Bapak Ibu sesuai dengan keterbiasaan dari Bapak Ibu masing-masing. Insya Allah kami telah memiliki akun dari beberapa media sosial dan lebih mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan komunikasi dan koneksi kepada kami ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator Bapak Ibu ya. Mbak Dinda, silahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Aditya atas penjabaran materinya yang sangat menarik nih dan jelas juga ya terkait ISO 22002 100 dan juga ISO CD 22000 FSMS, dan juga tadi juga ada menyinggung kaitannya dengan strategi meningkatkan rating EcoVadis atau ESG dan sustainability melalui sertifikasi ISO wajib. Nah, tentunya materi yang disampaikan ini dapat memantik rasa ingin tahu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab nih untuk menjawab semua rasa penasaran dari Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin raise hand atau mungkin saya cek ini ada di kolom chat sudah ada beberapa masuk pertanyaan nih Pak Aditya. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Bondan.
Beliau dari PT Mitra Alam Segar. Pertanyaannya terkait klausul 16, ini yang dimaksudkan harus ada kendali seperti tasap dan kasap ya Pak? Mungkin bisa langsung dijawab atau bagaimana? Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Bondan terkait dengan klausul 16 tadi ya. Ini yang dimaksudkan harus ada kendali seperti tasap dan fasap. Ya, betul Pak Bondan. Jadi nanti seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya untuk tasapnya untuk memastikan tidak ada ancaman dan sabotase, pengendalian apa yang berhubungan tadi ya, yaitu adalah misalnya infrastructure control, people control gitu ya, ataupun information control gitu ya. Nah, itu yang perlu disesuaikan gitu ya, termasuk fasapnya, yaitu adalah kaitannya dengan supplier control, supply chain control gitu ya. Kemudian kaitannya dengan proses kontrol ya. Jadi untuk tasap dan fasap sekarang konsepnya yaitu adalah untuk menjamin bahwasanya setiap ancaman ya untuk tasap dan fasap, yaitu adalah material dan proses, itu dapat dievaluasi apakah ada ancaman untuk tasap dan apakah ada kerentanan yang perlu dievaluasi untuk fasapnya. Gitu kira-kira Pak Bondan ya. Oke, cukup tersampaikan Pak. Ya, bagaimana Pak Bondan? Sudah cukup atau ada yang di make sure kembali? Ya, mungkin Pak Bondanya lagi ini ya Pak. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Niza Rizky ini dari PT Diamond Cold Storage. Untuk pertanyaannya, untuk asesmen FASAP sendiri, apakah pendekatannya lebih ke supplier atau proses atau bahkan keduanya ya Pak? Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, izin menjawab ya, Pak Niza Rizky dari PT Diamond. Jadi untuk FASAP itu sendiri Pak, seperti yang disebutkan ya, sesuai dari ISO 20002 Part 100 ya, kita perlu melakukan pendekatan untuk melakukan pengendalian terhadap supply chain ya, supplier ya, proses kontrol gitu ya, dan lain-lain. Karena pelakunya ya, pada dasarnya pelaku dari FASAP ini tidak hanya berfokus ke supplier saja, tapi bisa saja dari pelaku-pelaku lain untuk memanfaatkan kerentanan yang ada, entah itu dari raw material dan proses kita. Gitu Pak, ya, kira-kira. Baik, mungkin sudah cukup Pak Nizar. Atau ada yang ingin di-make share kembali ke Pak Adit ya? Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ya, mungkin untuk next pertanyaan dari Bu Lucia. PT Torabika Eka Semesta. Ini izin bertanya, Pak, apakah risk assessment supplier harus ada keputusan high atau low risk? Kalau hanya sebatas penilaian scoring, lalu diputuskan vendor bisa digunakan atau tidak? Apakah cukup? Terima kasih. Oke, izin menjawab Ibu Lucia dari PT Torabika ya. Apakah risk assessment supplier harus ada keputusan high ataupun low risk? Oke, nah di sini saya izin koreksi ya. Jadi asesmen yang perlu dilakukan adalah materialnya terlebih dahulu, Ibu. Jadi status material kita yang mana yang berstatus high risk dan yang mana mungkin ada klasifikasi medium atau hanya pakai dua, high dan low saja. Nah, sehingga dari status risiko material itu yang nantinya kita lakukan evaluasi, apakah nantinya dalam program seleksi, dalam program evaluasi, tindakan apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, sehingga risk assessment-nya di sini akan mengacu ke materialnya gitu ya Ibu ya. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan lanjutan, kalau hanya sebatas penilaian scoring yang diputuskan vendor bisa digunakan. Nah, itu berarti akan mengacu ke seleksi ya berarti Ibu ya. Nah, sehingga seleksi tersebut pada dasarnya kita harus memisahkan program seleksi untuk status material yang bersifat berisiko tinggi, yaitu adalah high risk seperti apa ya, sesuai dengan risiko yang kita capture ya. Tadi saya contohkan adalah risiko yang berhubungan dengan food safety, yaitu adalah bahaya biologi, kimia, fisik, alergen, radiologi yang berhubungan dengan food defense, misalnya ada potensi sabotase apa enggak dari material ini.
food fraud, apakah ada potensi pemalsuan dari material ini, atau mungkin apakah ada kerawanan atau kerentanan dari spesies yang kita gunakan, atau bagaimana? Nah, itu yang nantinya akan mengacu ke pengendalian yang dibutuhkan, gitu kira-kira, Ibu. Oke, cukup menjawab, Ibu? Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Sama-sama. Tes, Pak. Suara saya jelas sih, tidak ya, Pak? Jelas, Ibu? Oh, jelas. Oke, baik. Ya. Mohon maaf, Bapak Ibu tadi sedikit putus-putus ya. Iya, Oke. baik Pak. Ada yang dibantu Pak? Pak Dwinanto? Jika tidak ada, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Boleh. Baik, baik. Dari Ibu Flaviana dari PT Indeso. Ini pertanyaannya lumayan nih ya Pak ya. Mungkin sepertinya Oke, boleh saya baca aja langsung ya? Iya, boleh Pak. Silakan Pak. Oke. Oh, nggak apa-apa, Bu. Saya langsung aja ya. Oke. Pertanyaannya adalah terkait dengan equipment ini ya. Hygienic design commissioning, siapa yang melakukan verifikasi, pihak internal pabrik atau eksternal? Oke. Pada dasarnya langkah untuk melakukan pengadaan entah itu mesin ataupun peralatan yang nantinya jika ada permukaan yang bisa saja berisiko terhadap produk yang kita hasilkan, maka proses pengadaannya itu harus menyediakan gambar gitu ya, yang dimana harus memenuhi asas hygienic type gitu ya. Dan jika gambarnya sudah diokekan, maka dimulailah kegiatan fabrikasi. Kemudian pada saat fabrikasi telah selesai, maka nanti kita perlu melakukan entah itu kita melakukan factory acceptance test ataupun site acceptance test, yaitu adalah commissioning gitu ya. Nah, commissioning ini pada dasarnya boleh saja dilakukan oleh internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan sesuai dengan perjanjian di awal gitu ya. Atau misalnya ini adalah full fabrikasi customizing dari internal perusahaan, silakan saja nggak apa-apa. Tapi yang jadi poin adalah commissioningnya apakah sudah mempertanyakan atau mempertimbangkan aspek yang berhubungan dengan food safety atau belum gitu ya Bu ya. Nah, sehingga contohnya adalah misalnya yang berhubungan dengan material compatibility, apakah seluruh permukaan yang bersentuhan dengan produk materialnya memang compatibility untuk food atau tidak. Contohnya adalah stainless steel. Contoh lainnya adalah evaluasi commissioning yang berhubungan dengan ini pada aspek geometri gitu ya. Misalnya apakah misalnya kalau ini adalah merupakan chamber, tank ya, ataupun hopper ya, ataupun bowl gitu ya. Apakah kemiringannya itu sudah cukup atau tidak untuk tidak berpotensi menimbulkan adanya produk ataupun material yang berada di dalamnya nanti bisa tersangkut sehingga terjadi proses pembusukan gitu ya. Nah, itu yang perlu dijamin. Kemudian nomor 2 adalah pemahaman hygienic level needed ya. Itu lanjutan Bapak. Maaf. Oh, baik. Jadi tadi benar sudah Bapak tanyakan, tapi yes, nanti kalau kami ya. sendiri kan pasti akan berbeda dengan orang terkait. Nah, yaitu sekarang level standar ini merujuknya kemana supaya itu tidak bias. Investasi perusahaan kan ada batasan-batasannya juga ya Pak. Itu maksudnya. Oke. Untuk di level ISO 22000 pada dasarnya di PRP ini tidak menyebutkan apakah kita harus mengikuti SECG atau tidak gitu ya. Tapi kalau di level FSC kan diinterpretasinya menyebutkan gitu ya Ibu ya. Nah, sehingga kita perlu masuk ke level itu ya. Seperti contohnya adalah pada saat kita akan menerbitkan sebuah desain ya, sebelum kita melakukan quality design review untuk menjamin aspek-aspek hygienic design itu terpenuhi atau tidak, kita perlu melakukan risk assessment sesuai dengan pedoman ISECG gitu ya. Nah, tidak perlu sampai ke sana kalau di PRP ya, karena pada dasarnya based on risk kalau PRP, yang terlebih kalau hanya ISO 22000. Nah, kemudian selanjutnya di klausul 10, manajemen of purchase material, risk assessment apa yang dimaksudkan ini, apakah fase studi atau beda lagi? Jadi mungkin melanjutkan seperti pertanyaan di pertama ya. Jadi ini adalah kita perlu melakukan evaluasi. Material-material yang akan kita pakai, status risikonya ini adalah high risk, medium, atau low risk gitu ya, atau hanya 2, high dan low ya, sesuai dengan potensi risiko yang akan kita evaluasi, yaitu yang berhubungan dengan HACCP, TACCP, dan FASAP. Nah, sehingga status itu nanti akan menjadikan sebuah output bagaimana kita melakukan seleksi
dan bagaimana kita melakukan evaluasi dari setiap status material yang ada gitu ya. Jadi kalau untuk high risk maka harus ada audit ya untuk evaluasinya. Kalau low risk tidak perlu audit lah, misalnya hanya evaluasi sederhana saja ya, misalnya seperti itu. Jadi klasifikasi itu yang perlu nanti dibedakan sehingga tidak berhubungan dengan fase Bu. Karena ini nantinya akan menjadi satu dalam langkah untuk melakukan seleksi dan evaluasi gitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir adalah program food waste yang terkait industri chemical untuk supply B2B. Apa kira-kira? Industri chemical berarti kategori K ya, gitu ya. Oke, misalnya industri chemical, misalnya adalah ternyata dalam industri chemical, misalnya ini chemical atau biochemical nih, Bu? Izin menjawab ya Pak Raviana. Boleh, silakan Bu. Kami itu boot ya Pak. Jadi kita itu mengutilisasi essential oil untuk diproses Oke. menjadi flavor and fragrance ingredient. So Oke. kami juga ada ekstrak. Jadi baik chemical ataupun biochem kami jalankan semua. Yang jadi concerning kan Oke. challenge untuk dari tahun ke tahun untuk food waste awal apa kan ini itu kan challenge-nya ya Pak. Betul. Itu yang Iya. dan terminologinya beda dengan B2C yang jelas ada yang di ini. Nah kami yang kuantitinya ya maksudnya lebih tidak banyak related dengan packaging kecil-kecil apa yang ke masyarakat itu yang Ya, ada. retail gitu ya. Ya retailing Oke. makanan. Thank you. Mungkin saya izin memberikan contoh ya. Jadi nanti misalnya kalau sektor bisnisnya adalah seperti itu ya, kita perlu menyampaikan bahwasanya pada dasarnya aspek food loss itu tidak terjadi misalnya tidak ada produk yang tumpah, tidak ada produk yang mungkin terbawa ke WWTP gitu ya. Nah, yang berarti kita tinggal bisa membuktikan kaitannya dengan controlling dari yield Bu. Jadi misalnya dari material input, processing sampai jadi produk, yield controlnya itu di berapa persen dan apakah pengendalian yang telah kita lakukan tetap dapat menjamin yield control itu tetap terjaga atau tidak. Jadi nanti batasannya mungkin hanya seperti itu Bu, kaitannya dengan food loss gitu ya. Kalau yang itu food loss, kalau food waste juga tetap ke yield control cukup ya Pak? Cukup Bu, tapi untuk definisi food waste itu tidak berkenaan ke manufaktur karena food waste hanya berlaku untuk post distribution route. Jadi contohnya adalah untuk supermarket gitu ya, misalnya retailer gitu ya, untuk restoran, nah itu definisinya adalah food waste. Tapi untuk manufaktur sektor definisinya adalah food loss. Berarti ya. kami tidak perlu menyantumkan itu dalam dokumen juga ya Pak, dalam prosedur kita kontrol di food waste-nya. Ya, betul Ibu. Karena kecuali kami manufacture. Skupnya Ibu sampai ke post distribution route. Nah, itu dua-duanya gitu. Oke. Noted Pak. Makasih. Kalau itu ada ya penjelasan itu spesifik tertulis dalam amandemennya atau maksudnya dalam guidance-nya? Kebetulan definisi itu diterangkan oleh GFSI Bu. Jadi kita boleh nih masuk ke portalnya GFSI. GFSI kebetulan menerbitkan tuh definisi dari food loss dan food waste gitu ya. Nah sehingga jadi ini tahu bedanya gitu ya. Jadi itu akan terlihat tuh. Atau kita bisa masuk ke websitenya SDG tadi ya untuk goals nomor 12 ya. Jadi sebenarnya tanggung jawab untuk food loss itu kepada siapa, food waste kepada siapa gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan. Baik Ibu. Oke, saya kembalikan. Ya baik, mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin dua sampai ya kita baca semuanya aja ya Pak. Ya baik, ini ada dari klien kami nih Pak. Kami sudah tersertifikasi ISO 22000 dari GSI. Apakah akan dibagikan manual klausul yang terbaru untuk ISO 22002? Karena kami akan ada jadwal untuk surveillance audit. Oke. Pada dasarnya untuk materi hari ini akan dibagikan ya kalau tidak salah sama Bu Dinda gitu ya, kaitannya dengan official standar. Ini biasanya akan diberikan oleh lembaga training ya biasanya Bapak Ibu ya. Jadi boleh saja Bapak Ibu segera melakukan misalnya awareness training ya kepada lembaga. Kebetulan kami juga menyediakan program training untuk ini gitu ya. Kemudian mungkin kepada lembaga yang lain juga boleh monggo ya. Biasanya itu nanti akan diberikan. Ini yang bertanya Pak Wahyu ya kalau nggak salah ya.
Baik, untuk selanjutnya dari Pak Fahrul. Untuk yang sudah Pak Iya, Fahrul, oke. untuk yang sudah sertifikasi ISO 22000, apakah nantinya juga harus sertifikasi ISO 22002 untuk poin PRP-nya? Oke. Oke, izin menjawab. Pada dasarnya, jadi pertanyaannya adalah sudah sertifikasi ISO 22000 atau enggak? Oh, tidak perlu, Pak. Jadi nanti Pak Farul tinggal melanjutkan sertifikasi ISO 22000-nya. Nah, tapi nanti implementasi dari ISO PRP ini harus diimprove juga, Pak. Yang dimana ini akan berhubungan betul dengan klausul 8.2 gitu ya. Kecuali organisasi ini tidak disertifikasi apa-apa gitu ya, tapi hanya ingin disertifikasi PRP ya boleh-boleh saja. ISO 22002 Part 100 ini disertifikasi sendiri sebagai best practice ataupun PRP tanpa ISO 22000 boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk yang sudah disertifikasi 22000 tidak perlu gitu ya, Pak ya. Ya, baik. Masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak. Dari Pak Ihsan. Pertanyaannya, program FLW manufaktur pangan, apakah perlu diberikan mass balance tiap-tiap unit proses untuk dapat dipetakan loss map dan rencana tindakan tiap-tiap loss di unit tersebut? Sejauh mana kriteria FLW ini diminta? Oke. Program FLW manufaktur full apakah perlu diberikan banyak? Ini Pak Ihsan ya. Tahapannya adalah kita perlu sesuaikan, kita masuk kategori definisi food loss, food waste gitu ya Pak ya. Nah, misalnya, food loss gitu. Tugas pertama adalah kita perlu melakukan kalkulasi di mana saja terjadi food loss gitu ya. Kemudian kita melakukan eh, menghitung total dari kuantitinya, yang dimana kuantitinya itu perlu diseragamkan. Misalnya, ada yang liquid, ada yang padatan gitu ya. Mau kita pakai kilo atau kita pakai liter atau apa gitu ya. Nah, ini yang perlu ditetapkan. Kemudian kedua gitu ya, kita perlu meninjau di mana titik loss yang perlu dikontrol gitu ya. Misalnya mampunya kita adalah kita mengontrol loss yang terjadi dari produk reject karena tersimpan di gudang produk jadi yang cukup lama gitu ya. Mungkin itu saja yang menjadi fokus kita terlebih dahulu. Oke, berarti itu yang menjadi nomor 3, menentukan fokus controlling gitu ya. Kemudian barulah nanti setelah menentukan fokus, kita tetapkan targetnya mau berapa, kita jaga di berapa persen. Kemudian nanti kita melaporkan pada periode selanjutnya gitu ya, dan menetapkan action gitu ya. Menetapkan action yang dimaksud di sini adalah jika terpenuhi targetnya, apa tindakan yang perlu kita lakukan agar tetap mencapai seperti saat ini. Kalau tidak terpenuhi, maka kita perlu merencanakan root cause analisisnya gitu ya, di mana titik masalahnya, kemudian kita lakukan perbaikan dan kita melakukan peninjauan. Itu kira-kira tahapannya Pak ya. Baik, mungkin dari Pak Ihsan ada yang ingin di-share kembali atau sudah cukup? Jika memang tidak ada jawaban, mungkin kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya ya Pak Aditya. Mungkin untuk selanjutnya, untuk menambah semangat Bapak Ibu juga, mungkin juga yang sudah ditunggu-tunggu juga, ini adalah sesi kuis yang insya Allah hadiahnya akan berguna juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nih, untuk yang kuis pertama, seperti yang sudah-sudah juga nih, untuk kuis pertama adalah bisa follow, like, dan komen di sosial media kami. Nah, komen yang menarik akan kami pilih. Untuk itu, kami kasih waktu 2 menit ya. Mohon dibantu untuk tim dicekkan.
Ya, mungkin untuk selanjutnya kita lanjut ke kuis kedua ya, ya Pak Aditya. Mungkin dari Pak Aditya ada yang ingin ditanyakan untuk memberikan kuisnya? Oke, saya izin menyampaikan kuis ya. Jadi kuisnya di sini mungkin saya memberikan pertanyaan Bapak Ibu ya. Kemudian nanti silahkan dijawab di kolom chat ya. Di kolom chat dengan jawaban yang paling benar dan yang paling cepat mungkin nanti akan dipilih ya. Nanti mau dibantu sama Bunda ya. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan pertama yang ringan-ringan aja ya Bapak Ibu. Pada dasarnya untuk skema PRP ini ya, untuk di ISO 22000 kira-kira ada berapa standar yang harus diikuti dan namanya apa saja? Boleh dijawab Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak salah hadiahnya ini ya, eh, ada door prize apa Ibu? Pot- Potongan Iya. untuk sertifikasi ya kalau nggak salah ya. Oke. Wah, sudah banyak nih Pak. Ada yang Oke. menjawab, ada yang berbeda juga. 17, ada yang 6. Bagaimana nih Pak? Kira-kira yang paling benar dan yang paling cepat. Oke. Wah, Nah, tadi kata kunci saya adalah standar. Kalau klausul betul jawabannya sekian. Standarnya ada berapa standar berarti sekarang untuk PRP Bapak Ibu? ya. Ya. Kalau Kita klausul ya lihat. ada 16, ada 17 ya. Sehingga menjadi 17 yang ditambahkan oleh ISO series. Nah, standarnya saja ada berapa sih sebenarnya Bapak Ibu? Standarnya saja. Ada yang jawab 7 juga nih Pak. Ada yang 1. Standar standarnya saja ya. Oke. Kira-kira yang benar yang mana ya Pak? Oke. Apakah sudah ada yang benar Pak? Atau ternyata belum ada nih? Atau belum tepat nih? Oke, jawabannya adalah dua standar ya. Hanya ada dua 2. standar untuk PRP ya. Nih, iya pas banget Nah, nih Pak. Dari Pak nah, Revi nih, ya Mendy Maulana. Pak Revi Fendi Maulana ya. Jadi untuk PRP yang harus diimplementasi yang pertama adalah general PRP-nya dulu, yaitu adalah ISO 22002 part 100 dengan kombinasi dari ISO series-nya ya, entah itu seri 1, 2, 4, 5, 6 atau 7. Oke. Nah, dicatat ya, nanti Iya, bisa tidak ya. iya Pak. Oke, Baik, saya masih ada boleh pertanyaan berapa lagi? boleh pertanyaan 3 Pak. Oke, pertanyaan Baik, kedua ya. Eh, Pertanyaan kedua adalah mungkin yang ringan-ringan aja ya. Di di standar ISO 100 gitu ya. Ada standar apa saja yang menjadi hal baru atau dalam artian yang tadi fontnya yang berwarna merah nih, Bapak Ibu. Boleh disebutin ya. sebutkan ada berapa jumlahnya, mungkin sama. Boleh langsung disebutkan juga nggak apa-apa. Oh ya Nanti boleh yang Pak. paling paling banyak menyebutkan dan paling benar tadi ya yang berwarna merah gitu ya. Yang berwarna merah nih. Nah, kira-kira ada berapa ya Pak? Ada yang jawab 4, ada yang didetailkan juga Pak. Oke. Klausul-klausulnya. Kira-kira yang benar dan yang paling cepat ya Pak? Ya.
Oke, sudah Bapak Ibu? Jadi jawabannya adalah 8 ya. Ada 13 dan 16. Nah, siapa nih? Oke. Siapa nih yang paling 8, detail? 13, 16 ya. Untuk di ISO seriesnya ada 12 ya. Oke. Ah, mungkin kayaknya saya memilih 2 nih, soalnya ada yang nyebutin angka betul, tercepat, dan ada yang mendefinisikan nih. Oke, boleh Pak. Disebutkan Pak, siapa saja nih Pak yang pemenangnya Pak? Oke, pertama Pak Marda Atilah karena menyebutkan angka klausulnya yang betul ya. Oke, selamat Pak Mardatila. Dari PT Kino ya. Oke. Lalu selanjutnya dari Selanjutnya Ibu Sinta Wulandari. Ibu Sinta Wulandari. Selamat Bu Sinta. Oke. Saya masih ada lagi, Bu Dinda? Iya, masih ada Pak. Masih ada ya, oke. Mungkin boleh deh. Kira-kira tindakan apa sih yang perlu dilakukan yang berhubungan dengan food defense, Bapak Ibu? Boleh nih disebutkan 5 poin deh. Ya. Apa sih yang perlu dilakukan yang berhubungan sama food defense? Ulangi Pak, kata Bu Sinta. Oke. Tindakan yang diperlukan yang berhubungan dengan food defense itu tindakan-tindakan seperti apa saja sih? Boleh dijabarkan ya. 5 poin atau minimum 3 poin saja deh ya. Ya, baik. Yang berhubungan dengan food defense apa sih gitu ya. Wah, oke, langsung benar ini ya Pak Agus Waduh. Kurniawan. Oke, ini kayaknya Pak Agus pernah ketemu saya nih ya Pak ya. Atau saya yang SKSD saja ini. Oke. Baik. Sudah ya. Saya masih ada lagi? Mungkin bisa satu lagi Pak. Oke, Bonus nih, satu pertanyaan bonus nih lagi. Pak. Mungkin bisa yang lebih sulit Baik. atau mungkin. Oke. Kira-kira apa sih yang menjadi hal baru pada klausul 9 yaitu adalah equipment stability dan maintenance. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi hal baru dan harus kita lakukan di equipment stability and maintenance ya. Yang jawabannya terlengkap dan tercepat. Ada apa saja sih yang baru gitu ya. Di klausul equipment ya. Oke, ada yang menjawab hygienic design, ada yang menjawab commissioning gitu ya. Ada yang menjawab design review equipment, betul semua. Oke. Mungkin kita bisa Di sini pilih mungkin yang 2 pemenang ya Pak. paling awal. Paling cepat dan Oh, benar. boleh ya. Ya. Ada yang menyebutkan penilaian risiko hygienic design juga betul gitu ya. Oke. Sudah bisa saya pilih? Ya, bisa Pak. Oke. Mungkin yang pertama ada
Ibu Ira dari PT RSUP ya, menyebutkan hygienic design zoning ya. Kemudian yang kedua adalah saya mohon maaf kurang tahu apakah Bapak atau Ibu Bu Kistin ya kayaknya dari PT AHS ya menyampaikan bahwa kita perlu mengevaluasi kesesuaian sustainability ya sebelum digunakan integrasi dengan mutasi kira-kira apa sih di mana itu berhubungan dengan risk assessment sebelum menentukan apa yang menjadi kriteria hygienic design-nya. Oke. Ya, baik, selamat Ya, untuk Bu saya ucapkan Ira selamat dan Bu Bapak Ibu. Christine. Sebagai informasi untuk peserta pemenang nanti dapat menghubungi WA yang tertera ya di kolom chat agar hadiahnya nanti bisa kami serahkan. Seperti itu. Mungkin untuk sesi terakhir mungkin kita bisa melakukan foto bersama lagi ya Pak? Oh. Oh iya. Mohon maaf untuk sesi kuis yang pertama tadi kita masih menunggu pemenang dari komen terbaik di flyer atau upload feed Instagram kami ya Pak, Bu. Itu masih kami tunggu dan mungkin bisa kami paralel kita lakukan foto bersama lagi ya Pak. Lagi banyak nih partisipannya ya. Alhamdulillah kurang lebih ada 95. Baik. Tadi sampai 99 Pak. Iya. Baik, mungkin untuk Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera kembali. Biar. Baik, untuk tim sudah ready? Oke, sudah ready. Kita mulai mungkin untuk gayanya kan tadi sudah formal ya Bapak Ibu. Mungkin bisa kita jempol dulu kali ya Pak. Kita kasih jempol terbaiknya dulu ini. Ya, mungkin bisa dimulai. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut. Untuk slide yang kedua, tahan. 1, 2, 3. Ya, untuk next slide yang ketiga. 1, 2, dan 3. Lalu untuk yang slide terakhir. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Mungkin untuk yang kuis yang pertama tadi sudah ada masuk? Oke. Masuk dari username atas nama Lucia Kara, double A. Ada di sini Bapak Ibu yang punya username tersebut? Oh, ada. Oh, dari PT Torabika Eka Semesta ya, Bu. Nanti untuk hadiahnya bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Sebagai informasi juga, mohon maaf, untuk materi webinarnya nanti akan di-share di kolom chat ya Bapak Ibu sama tim kami. Nanti bisa langsung mendownload untuk materi tersebut. Ya baik, tibalah kita di penghujung acara. Demikian seluruh rangkaian webinar dengan tema New Update Certification ISO 20001 versi 2025 dan ISO CD 22000 FSMS dan juga strategi meningkatkan rating EcoVadis atau ESG dan sustainability melalui sertifikasi ISO wajib. Terima kasih kami aturkan kepada Pak Aditya selaku materi yang telah memberikan insight luar biasa tentang update standar baru. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan antusias mengikuti webinar online hingga akhir.
sebagai informasi, kami juga akan adakan batch kedua nih, karena kami lihat ada beberapa partisipan yang belum hadir nih. Ya, jadi kami adakan kegiatan webinar ini dimulai dari jam 1:30 sampai jam 3. Jadi untuk Bapak atau Ibu atau rekan-rekan sekalian yang belum hadir, yang ingin berkenan hadir untuk mengikuti webinar ini, kami adakan di batch kedua ya Bapak Ibu. Ya, baik. Jangan lupa untuk ikuti terus sosial media kami juga untuk info-info lainnya, karena pastinya selalu tersedia informasi baru dan mungkin akan mengadakan webinar kembali untuk update informasi lainnya. Jadi saya Dinda pamit undur diri dan izinkan saya menutup acara webinar online ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat siang. Izin pamit Bapak Ibu. Ya, sebagai informasi untuk materi masih proses pengiriman ya, Bapak Ibu.